perkembangannya begitu. Betul. Meskipun saya main untuk tim lain, tapi ya kembali lagi masalah cintanya sama tim ini ya nggak bisa dipaksakan. Betul. Sama kayak saya juga kan mengikuti juga salah satu tim di Indonesia, walaupun saya sekarang main di PC. Hai teman-teman semuanya, banyak yang bilang Rahmat ini saya juga dengar di Praligina, tapi dia awal mula masuknya itu sebenarnya katanya bukan Praligina. Dari mana dulu masuk itu? Ini banyak juga media-media yang mengatakan bahwa saya ini produknya Praligina. Nah, kalau yang terakhir itu Praligina 3 itu angkatannya Hendra Wijaya, Aditya Putra Dewa. Itu dia. Kalau saya bukan. Jadi tahun 2017 itu ada seleksi namanya My Team di salah satu stasiun TV. 2007. Ya. 2008-nya saya ikut seleksi PSM U21. Karena kan di situ ESL pertama kan, itu harus regulasinya harus ada ESL 21 juga. Iya. Jadi seleksi umum untuk persiapan PSM U21. Nah, yang lolos seleksi ini digabung sama Paraligina 3. Dicampur gitu. Nah, di situ masuk saya ketemu sama Hendra sama Dewa, ketemu di situ. Tapi yang Hendra sama Dewa ini memang sudah terdaftar di senior pada tahun 2008 itu. 2008. Duluan mereka terdaftar. Berarti dia duluan terdaftar, tapi karena usianya masih muda jadi mainnya juga di 21. Lebih muda dia daripada kami. Kalau di atas umurnya 1 tahun. Iya, 1 tahun. Tapi yang duluan, yang lebih lama kau sama Hendra siapa? Lebih lama Hendra. Lebih duluan Hendra 1 tahun. Hendra, ternyata lebih muda tapi lebih lama aku di PC. Kemarin saya baru cerita juga sama dia. Dia bilang salah satu yang menyayangkan lah kau pindah. Saya ada kau, ada Hendra, Ardan, tak keluar di satu-satu. Jadi sekarang saya sisa Rashid Mami. Betul. Sisa Rashid. Ya dari awal kan sebagai manusia kan ya memang saya punya rencana itu untuk selesaikan saja karir saya di sini saja. Iya. Dan mau. Sampai kan kemarin tahun 2019 saya ambil kontrak sampai 3 tahun. Ini berarti masih ada ini. Kontrak saya itu masih sisa 2 tahun. Saya tuh selesai di sini tahun 2021. Seandainya masih lanjut terus. Itu karena apa? Saya pikir udah saya di sini saja. Saya mau selesai sampai selesai lah ya. Sampai selesai di sini. Makanya saya ambil kontrak panjang sama Pak Seo sampai 3 tahun. 3 tahun. Tapi ya itu nih kehendak kita manusia tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan kau di sini cuma setahun, selanjutnya akan kau di tempat yang lain. Jadi tempatmu ambil rezekimu di tempat lain. Rezekimu sekarang di tempat yang lain, bukan di sini lagi. Bukan di sini. Tapi 3 tahun 2021 itu kau ke Bali itu statusnya pinjaman atau memang sudah ada transfer? Transfer. Jadi rencananya ceritanya kok dibeli lah. Jadi ya dari pihak Balinya yang gimana istilahnya itu. Jadi 100% kok milik Bali United. Jadi saya ambil kontraknya ya 2 tahun di Bali. 2 tahun. Jadi 2022. Ya 2022 sekarang masih kepala 3. Berarti masih bisa lah. Kok masih the flash itu di PSM kembali lagi 2023 tuh. Ya apa ya kalau dibilang kamu balik PSM untuk siapa yang tahu seperti yang saya bilang tadi kan. Betul. Kalau Tuhan berkehendak saya selesaikan di sini ya saya pasti ke sini. Betul. Tapi keinginan tetap ada. Tapi fokus dulu. Tapi untuk sekarang ya saya memang fokus di tim lain di tim saya di Bali United dan semoga bisa berjalan lebih lama lagi di sana. Amin. Mudah-mudahan kok di sana. Tapi ini dulu, saudara. Di sana waktu pas masuk sini toh, pindah ke Bali. Bagaimana itu teman-teman di sana? Nah, itu juga yang apa ya? Karena kan tidak gampang itu kau dapat suasana baru, teman baru yang harus kau tahu juga karakter baru. Karena itu saya bersyukur karena teman-teman di sana, teman-teman pemain semua welcome sama saya. Artinya dia bantu saya bagaimana beradaptasi, tim pelatih juga selalu memberikan masukan-masukan supaya saya bisa cepat beradaptasi dengan tim yang baru. Ditambah ini apa penerimaan supporternya juga bagus. Jadi saya merasa kayak merasa termotivasi lagi untuk memberikan hal yang baik untuk Bali United
seperti apa yang diberikan kepada saya. Saya juga sempat nonton itu, ada nonton juga pertandinganmu itu waktu pas AFC. Oh ya. Iya, AFC itu saya ikuti kok di AFC, terus di apa? Di penyisihan untuk Liga Champion. Nah, sama saya sebenarnya sebisa mungkin kalau pas tidak latihan terus PSM mainnya pasti nonton. Ya begitu memang kita. Kalau itu kecintaan terhadap tim selalu mengikuti itu. Kalau misalnya kalau di luar negeri paling streaming. Iya. Wes sebisa mungkin kalau ada jadwalnya PSM pasti nonton. Karena biar tidak saya save jadwalnya. Kalau saya buka HP di Instagram itu pasti ada jadwalnya. Ada memang. Banyak sekali memang di situ media-media PSM yang di beranda semua PSM semua di situ. Ya, sekarang posisinya digantikan sama Eka, Rizky Eka. Jadi hampir sama dia karena ngefans sama kami. Jangan sama saya. Ngefans sekali. Bagus. Tidak, dia mau kuliah itu cara-cara larinya, teknik dribble bolanya, bawa bolanya, lewat pemainnya hampir sama. Tidak, jadi saya lihat itu anak Rizky ya. Dari awal dia masuk, maksudnya dari PSM 19 kayaknya. Iya. Saya lihat dari situ juga sampai dia magang di PSM. Wah ini anak kayaknya kebanyakan nonton Neymar ini. Saya lihat gaya mainnya, gaya dribblenya, gaya lewatin lawannya. Ini sama. Kayaknya dia mengidolakan Neymarnya Brazil sama Neymarnya Makassar. Sama dia ikuti. Tapi tidak. Insya Allah ini anak kalau memang dia fokus di karirnya, insya Allah dia bisa bantu timnas dan juga berbuat banyak untuk PSM Makassar. Harapannya untuk dia, karena kan yang pertama jarang-jarang pemain muda itu punya sifat yang humble, rendah hati. Betul. Rendah hati. Terus dia sopan sama senior, bukan hanya sopan buat misalnya sama senior yang dia takut tidak sopan, tapi senior yang lain yang tidak takut dia biasa aja, tidak. Artinya dia tahu bagaimana bersikap kepada orang yang lebih dewasa. Ya, bisa menempatkan diri yang baik. Makanya saya lihat ini, insya Allah kalau dia memang betul-betul fokus, tidak terpengaruh sama dunia-dunia yang lain, insya Allah dia akan sukses, insya Allah. Weh, Kiki, ikuti kok apa kata senior, ambil kok yang baik, tetap kau berlatih, fokus kok, supaya bisa kayak The Flash, M. Rahmat. Satu lagi yang saya suka dari dia, karena dia ini kalau Muslim ya. Dia rajin sholatnya, rajin ngajinya juga. Memang. Saya pernah satu kamar sama dia tuh, tidak tinggal. Sampai saya saja mau masuk ke kamar mandi agak segan. Iya, karena walaupun dia pemain muda tapi tetap ada saya rasa ininya tuh. Jadi saya selesai media baru saya masuk ke kamar mandi. Saya lewati tuh. Ini soal mudah-mudahan saya harapan saya untuk dia, mudah-mudahan dia bisa sukses di PSM Makassar dan di timnas Indonesia. Amin. Doanya dari inimu. Dari apa? Dari apa? Aku kan fans sekali sama dia, jadi kau ikuti kata-kata dia. Saudara, kasih dulu ini tips-tips untuk anak-anak muda, khususnya untuk di anak-anak muda di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa tak kalah bantaikan kampungmu atau kampung istrimu kan, supaya mereka punya keinginan ingin seperti Rahmat. Kalau saya yang pertama, ini saya ambil dari pelajaran dari diri saya sendiri. Pertama itu niat. Kalau misalnya kalau niatmu cuma setengah-setengah, mending jangan mundur misalnya kalau mau setengah-setengah di sepak bola. Karena terus terang di sepak bola itu yang diserang fisik, mental dan semuanya. Semua bisa itu orang gemuk jadi kurus. Makanya yang pertama niatnya harus kuat dulu untuk jadi pemain sepak bola. Yang kedua ya pasti usahanya, latihannya, kegigihannya. Tidak boleh kayak malas-malas. Kalau orang malas-malasan ya tidak mungkin bisa. Dan yang kedua harus ikut pola hidup atlet. Kalau saya harus ya tahu jam berapa harus tidurnya, makannya harus bagaimana. Karena kan tidak bisa dipisahkan sepak bola dengan fisik, itu harus sejalan. Pola hidup, pola makan. Dan itu kemauan dan semangat, niatnya itu mau jadi pemain sepak bola itu untuk apa? Niatnya jadi pemain sepak bola itu untuk apa gitu.
Kalau saya pribadi ya niatnya jadi pemain sepak bola pertama untuk bisa membahagiakan orang tua itu saja. Sekarang Karena saya pikir keberkahan dari doa orang tua tidak ada yang kalah. tidak ada yang kalah. Jadi itulah tips-tips dan dibarengi dengan doa juga. Iya lah. Dan itulah tips-tips dari M. Rahmat. Mudah-mudahan semua pemain-pemain muda bisa seperti M. Rahmat, bahkan melebihi. Amin. Dan bisa membanggakan kampungnya, apalagi kampungnya Rahmat Takalar, banyak bibit-bibit dari sana nih, yang bisa muncul untuk PSM Makassar, untuk di Liga Indonesia, klub-klub yang lain, dan untuk timnas Indonesia. Karena sebenarnya di Makassar ini, khususnya di Makassar, di Sulawesi Selatan, sebenarnya banyak pemain yang bagus, banyak pemain, cuman mungkin karena di Sulawesi Selatan yang klub profesional cuma PSM Makassar saja, jadi kurang terwadahi gitu, kurang tidak ada jalur lah begitu, jalur. Wadahnya tidak ada. Kalau mau dia pasti harus mau merantau, mau kalau berani keluar. Karena kita contoh di tim-tim yang di pulau-pulau lain kan itu seperti Pulau Jawa kan, apalagi Jawa Timur banyak sekali. ya, banyak sekali, artinya dia punya pilihan, banyak pilihan untuk ini. Kalau di Makassar cuma PSM jadi tidak ada jalur. Di Liga 2 juga tidak ada, Iya. Liga 3 juga siapa? Nah, jadi itulah nih. Jadi mudah-mudahan di Sulawesi Selatan ini tambah banyak lagi klub. Nah itu juga dia mudah-mudahan di Sulawesi Selatan ini tidak hanya PSM Makassar yang di kompetisi Indonesia kan, bukan hanya PSM Makassar. Kalau bisa ya di kabupaten-kabupaten lain, tim-tim lain bisa muncul supaya talenta-talenta di anak-anak muda di Makassar ini ada tempatnya. Betul. Ya minimal Liga 2 supaya banyak, supaya ada jam terbangnya dulu. Ya. Jadi itulah buat teman-teman semuanya, kita sudah tanya-tanya banyak tentang M. Rahmat, dari mulai meniti karir, kepindahannya ke Bali, sekarang jadi andalannya Bali United. Mudah-mudahan tetap ingat jalan pulang, dan tips-tips dari M. Rahmat juga mudah-mudahan semuanya bisa belajar dari M. Rahmat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Ewako Bali United Jaya.